Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sadaqallahul azim wa ba'du. Kaum muslimin yang mulia, kembali kita bersua melanjutkan pelajaran kita tentang problematika umat dan bagaimana solusinya. Tapi tahapan pembahasan kita sekarang, kita masih melihat problem yang menimpa secara fundamental tubuh umat ini. Yang pertama, yang sudah saya singgung dengan amat ringkas pada pembahasan yang lalu adalah dha'ful aqidah. Apa itu dha'ful aqidah? Dha'ful aqidah adalah lemah akidah. Loh, bukankah umat Islam memiliki akidah Islam? Ya. Apa akidah Islam? Tauhid. Nah, apanya yang lemah? Bukankah semua umat Islam masih menyembah Allah? Bukankah semua umat Islam masih menuhankan Allah? Bukankah ketika ditanya kepada mereka siapa Tuhan mereka, siapa pencipta langit dan bumi, siapa pemberi rezeki, siapa yang menghidupkan dan mematikan, kepada siapa kalian akan kembali setelah kematian, semua umat Islam akan menjawab Allah. Bukankah ini tidak ada masalah? Jawabannya, akidah, saudaraku yang mulia, adalah ikatan, adalah janji, adalah tekad yang seharusnya terus-menerus berada dalam kesadaran semua umat Islam, bahwa dia telah bertekad, bahwa dia telah berjanji, bahwa dia telah membangun niatnya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kapan? Dalam semua urusannya. Bukan dia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah di atas sajadahnya, tapi kemudian di luar sajadahnya dia menuhankan selain Allah. Sama persis seperti orang yang bercucuran air mata mengenang dosanya di atas sajadahnya, tapi di luar sajadahnya membuat orang bercucuran air mata. Bukan seperti ini. Bahwa keimanan, ketauhidan, akidah yang dimaksud di sini adalah akidah yang fungsional, yang hidup dan terus berdenyut dalam semua lini urusan kehidupan umat Islam. Apakah itu urusan ekonominya? Faktanya, ekonomi kita masih ekonomi riba, ekonomi kapitalis, ekonomi yang hanya berlandaskan bagaimana caranya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, dan juga harus berdenyut di lapangan politik. Faktanya, kita masih lebih mengedepankan politik Machiavelli dengan satu kaidah yang selalu didengang-dengungkan, dilagukan, didendangkan, dikumandangkan oleh para politisi. Tidak ada teman sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Sehingga seorang yang hari ini teman bisa berubah jadi lawan besok, hari ini lawan bisa berubah jadi teman nanti. Semua itu karena sebab kepentingan. Tidak seperti ini orang-orang yang memiliki akidah tauhid. Di lapangan seni budaya, kita melihat bagaimana tampilnya wanita-wanita dengan pakaian mengumbar, melakukan tarian-tarian erotis, dibungkus dengan bahasa kebebasan, dibungkus dengan bahasa itu adalah hak untuk menyampaikan seni budaya di tengah masyarakat. Dibungkus dengan semua bahasa itu, mereka tampil tanpa mempedulikan kehancuran moralitas bangsa ini. Tampil tanpa mempedulikan kehancuran moralitas anak-anak yang baru saja lahir dari rahim-rahim ibu mereka. Di lapangan pendidikan, kita menemukan bagaimana ternyata kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus moralitas, kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus yang begitu banyak menimpa remaja kita, bahkan narkoba terjadi. Pendidikan kita seperti kering dari tujuan. Pendidikan kita kehilangan ruhnya sendiri, yaitu mendidik. Sama persis seperti seorang guru yang mengajari kepada anak-anak muridnya tentang bahaya merokok. Tapi ternyata dia mengatakan di hadapan anak muridnya, "Bapak ini nak, susah ngajar kalau nggak sambil merokok. Pelajaran kita hari ini adalah bagaimana bahaya merokok. Tapi mohon maaf, Bapak hanya bisa ngajar sambil merokok." Artinya apa? Yang hilang dari pendidikan adalah pendidikan itu sendiri. Kita terjebak pada hanya sekedar mengajar. Orang tua pingin punya anak soleh tapi tingkahnya tidak soleh. Dia mau anaknya sholat ke masjid tapi dia tidak pernah ke masjid. Dia mau anaknya baca Al-Quran tapi dia nonton televisi. Tidak ada keteladanan.
Tidak ada keseimbangan di mana umat ini sebenarnya bahwa pendidikan adalah kesejatian untuk membangun generasi baru atau melanjutkan cita-cita besar yang menghuni pikiran kita. Di lapangan yang lain, apakah itu lapangan agama sendiri, kita melihat kebanyakan para duat, para da'i, di antara mereka ada yang terjebak pada komersialisasi. Ada yang lupa bahwa tugas sejati mereka sebenarnya adalah tahwilul jahalah ilal ma'rifah, wa tahwilul ma'rifah ilal fikrah, wa tahwilul fikrah ilal takwin, ilal af'al. Bahwa sebenarnya tugas para duat adalah merubah umat yang tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi fikrah, menjadi ideologi. Dan ideologi itu harus menjadi tindakan-tindakan umat ini. Sehingga dalam setiap elemen kesibukan umat ini, apakah itu di tempat tidur atau di kamar mandi, apakah itu sewaktu bangun tidur atau waktu mau tidur lagi, apakah itu waktu baru lahir atau waktu mau diantar ke kuburnya, mereka tahu betul bahwa mereka punya Tuhan, dan Tuhan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa faktanya? Kita masih percaya Allah Tuhan kita, tapi kita kehilangan keyakinan bahwa benarlah Allah adalah Tuhan kita. Berapa banyak orang yang masih hafal membaca Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung, Allah adalah tempat meminta, tapi faktanya mereka tidak meminta kepada Allah. Malah mereka khawatir seorang politisi dengan dalih macam-macam, kemudian melakukan tindakan macam-macam. Dia katakan saya membela kebenaran, saya membela orang-orang tertindas. Tapi faktanya dia bisa jadi kutu loncat dari satu partai ke partai lain cuma sekedar ingin mempertahankan kursi, yang kursi itulah yang dia anggap sebagai Tuhan pemberi rezekinya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara kaum muslimin, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.